Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak wa anzil alaina bi barakatik wa alimna min ladunka ilman nafi'ah. Amma ba'd. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pada malam hari ini Allah telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia untuk senantiasa mengecilkan diri kita dengan beribadah kepadanya. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk merengkuh kebaikan, bersabar untuk selalu beribadah, baik maqtah maupun ghairu maqtah, bersabar untuk senantiasa meninggalkan maksiat, baik maksiat yang tampak maupun maksiat yang tidak tampak. Dan ketika kita terjerumus pada satu kemaksiatan, maka iringi dengan kebaikan. Tidak ada di muka bumi ini orang yang bebas dari maksiat. Tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan taubat. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Dan Rasulullah mencontohkan sehari bertaubat sampai 80 kali, bahkan 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang yang paling beruntung di akhirat nanti adalah orang yang banyak bertaubat dan diterima taubatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dihapus dosanya. Orang yang dibutuhkan di akhirat itu dihapus dosanya dan diterima amalnya, walaupun jelek, walaupun sedikit, diterima, sehingga Allah ridha. Yang kedua, kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Keselamatan, kesejahteraan semoga senantiasa kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun didoakan oleh para malaikat, semoga kesejahteraan dan keselamatan untukmu juga, kata malaikat. Alaika bidzalik. Jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, melanjutkan masih kajian tentang Irbad bin Sariyah. Dalam hadis yang mulia, beliau menuturkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabat untuk selalu taat, untuk selalu mendengar, untuk selalu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar dan taat. Wa in ta'ammar alaikum abdun habasyiyun, sekalipun kau diperintahkan oleh pemerintah seorang budak yang hitam legam, itu harus taat, Pak, harus hormat. Entah bagaimana orangnya, para kiai kita yang kadang kita banggakan, kadang merendahkan pemerintah, merendahkan
Ada yang dikatakan Fir'aun ya. Ini kata Rasulullah, was-sam'i wa ta'ah, hendaklah engkau mendengar dan taat kepada pemerintahmu. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdan habasyian, sekalipun mereka itu atau yang memerintah itu adalah seorang budak yang hitam legam, sekalipun zalim, tidak boleh kita memberontak. Karena seandainya pemerintah itu zalim, lebih baik daripada sehari nggak ada pemerintah. Ada cara, ada mekanisme yang harus ditempuh. Tidak boleh, apalagi menganggap kafir. Menganggap, kalau udah kalimatnya Fir'aun itu menganggap kafir, Pak. Kalau orang menuduh kafir berarti akan kembali kepada yang menuduh. Tidak boleh. Ini seandainya budak yang hitam legam itu memimpin, harus kita taati. Maka Gus Dur pernah ngomong itu, kalau monyet itu dipilih, ya, aku nggak bakalan nurunin itu monyet. Kalau sudah terpilih, walau alam itu politik, kita lepas dari politik. Yang jelas kita mengambil kacamata, ayo menurut hati nurani Bapak, seandainya Bapak itu benci sama pemerintah, bener nggak ngomong begitu? Bener? Enggak. Walaupun kita benci, nggak boleh. Janganlah kebencian itu membuat kita semaunya dengan mengatakan, menuduh. Biarkan saja Allah yang akan menghakimi. Tapi dia berbohong. Kita banyak utang, dia banyak utangnya. Kita banyak utangnya enggak? Kita pernah bohong enggak? Kita kan berjanji kepada keluarga kita, saya sebagai bapak keluarga, berjanji ingin membahagiakan keluarga. Kan janji kita begitu. Menyekolahkan anak setinggi-tingginya, membahagiakan istri jangan sampai kurang sandang, pangan, papan, gelang, apalagi. Janji kita itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan, jangankan beli gelang, Pak, makan aja nge-grab dulu, ayo dapat 50.000, beli beras dulu pulang, ntar berangkat. Coba, terus kita dikatakan pembohong gitu. Kata anak kita, ayah pembohong. Itu janji mau membahagiakan keluar, ya nggak bisa dia pembohong, karena dia sudah berusaha, pengennya sih iya, anak sekolah tinggi, istri gelangnya gede, seminggu sekali di facial mukanya, di servis, di permak istri kita biar glowing, biar dia bahagia. Sekali-kali kita makannya pakai ikan, jangan ikan tuna ya, apa? Salmon yang sepotong 300.000, biar anak kita cerdas, jangan nasi uduk terus, ngantuk kalau guru nerangin. Salmon pakainya biar anaknya tapi apa daya, kita sudah berjanji memang di depan di depan istri, aku akan membahagiakanmu wahai pujaanku. Engkau mau minta apa aku kasih, mau minta gunung aku ambilin, mau minta matahari, mau minta rembulan akan aku petikkan untukmu. Aku berjanji akan membahagiakanmu. Tiba-tiba boro-boro metik rembulan, boro-boro ganti gelang, ganti kalung, ya makan aja ya Allah. SPP anak nunggak terus. Ya memang begitu kehidupan. Kemudian apa kita dikatakan pembohong? Terus kalau ada yang satu dikasihnya 2.000, yang satu 5.000,
Kemudian apa itu zalim? Kemudian ini yang salah, kemudian dihukum. Ya enggak zalim. Kita sudah berusaha. Maka tidak boleh mengatakan siapapun nanti yang jadi pemerintah itu, baik yang kita pilih maupun kita nggak milih dia, kalau sudah jadi kesepakatan, monyet pun nggak boleh diganggu. Kalau sudah naik gitu Pak. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah SAW sekali pun dipimpin oleh pemerintah yang bukan orang merdeka, kan budak gitu loh. Dalam gadai, budak itu orang dalam gadai, bukan merdeka. Udah gitu tampangnya face-nya itu hitam. Kalau presiden kita itu masih ganteng itu, nggak hitam-hitam amat. Jangan memberikan lakob-lakob yang tidak baik. Siapa saja, baik yang pilihan kita maupun yang bukan pilihan kita, karena ada pertanggungan jawab. Tersungkur minta maaf kepada Allah nggak bakal diterima kalau nggak langsung ke orangnya Pak. Sok, kalau kita yang menghina, minta maafnya gimana? Nah, kita nggak boleh menghina tokoh-tokoh besar, orang-orang itu. Ntar kita minta maafnya susah. Ketemunya kapan gitu loh. Kalau salahnya kepada Allah 3 syaratnya. Kalau salah pada orang nambah 4. Ini kadang orang terbawa emosi. Kemudian ada kiai kok apa itu bernazar mau telanjang ya. Nadar yang bener aja nggak disukai oleh dalam syariat. Nadar yang bener nggak disukai Pak. Iya, orang nadar itu orang beramal dengan syarat. Kalau begini, ntar begini, kan gitu. Orang beramal baik kok pakai syarat. Amal baik amal aja lakukan, nggak usah pakai syarat. Ini berbuat baik pakai syarat. Udah gue nadarnya mau telanjang, gondal gandul gimana? Nadar yang baik aja jangan. Apalagi yang nggak masyhur. Dulu udah kita jelaskan ya. Ya Allah ya Rasul, aku mau berdiri, aku mau kena panasan itu, nggak duduk-duduk, nggak boleh sama Rasulullah. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, kuf alaika hadza, hati-hati kita memberikan justice kepada orang, labeling kepada orang. Karena banyak nanti di neraka orang diseret, ditelungkupkan wajahnya, hidungnya di dasar api neraka. Kenapa? Karena dari perbuatan lisannya bi alsinatihim, kata Rasul, dengan sebab lisan mereka. Kuf, dalam bahasa Rasul kuf itu tangannya sambil begini. Nanti ada ketemu hadisnya. Kalau nggak suka ya udah diem. Ya sudah jadi keputusan. Kita punya anak kok udah dididik, udah beling gimana? Mau dihina gitu? Ya udah. Apalagi setiap pemimpin tidak bisa memuaskan semua rakyatnya. Pak Haji jadi DKM ini puas semua nggak jamaahnya nih Pak Haji? Pak Haji jadi ketua DKM ini puas semua jamaahnya ini? Nah ya nggak semua, padahal kan cuma berapa RT. Apalagi dari Sabang sampai, dari Pulau Rote sampai Mentawai, suruh puas semua gitu.
Orang saya keluarganya anak 5, anak 4, istri 1 aja nggak puas, ada yang nggak puas. Cuma 6 orang nggak bisa memuaskan mereka dalam mengambil keputusan. Tidak sempurna iya, tapi nggak boleh dicela, dicap Fir'aun, bebek lumpuh, apalagi Pak, penjilat aseng, komunis, ijazah palsu, apalagi dia. Janganlah, kurang kerjaan amat, biarin aja ya. Ntar ada pertanggung jawabannya. PKI macam-macam. Keren mereka, kita kalau udah ngaji ya nggak boleh, jangan. Saya suka enggak juga, tapi melemparkan ya enggak juga, jangan. Karena iya nggak sempurna, iya, tapi kan nggak boleh dicela. Nanti kepilih lagi, misalnya Pak Anies, ya jangan dicela juga. Atau Pak Ganjar, ya jangan dicela. Atau Pak Sandiaga, ya jangan dicela. Atau Pak Prabowo, jangan. Di sini wa in ta'ammar 'alaikum 'abdan, walaupun diperintah sama budak. Berat pertanggungjawabannya, apalagi berkaitan dengan kekuasaan yang tidak bisa memuaskan. Jamar mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahum ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati. Maka jika engkau umur panjang, kata Rasul, engkau akan menemukan ikhtilafan katsira, banyak perbedaan. Karena zaman dulu Rasul masih hidup aja sudah banyak perbedaan, apalagi sudah jauh rentannya dengan masa Rasul, pasti banyak perbedaan, banyak multi tafsir. Dan ditambah manusia selalu berdinamika, selalu berkembang peradabannya, kemajuannya, akalnya. Maka jelas akan banyak perbedaan. Maka alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyin, addu alai bin nawajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam kau pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyin. Ketika di zaman Rasulullah sudah tidak ada, maka bisa mengambil dalil pada zaman para sahabat atau para sahabat, para tabi'in. Ada suatu perkara atau perbuatan-perbuatan yang pada zaman Rasul itu para sahabat yang sebagai inspiratornya, Pak. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal itu dari Abdurrahman diceritakan bahwasanya ketika orang sholat dalam keadaan masbuk itu ketinggalan, kemudian ada orang memberikan isyarat sekian rokaat sholat kekurangannya, maka orang itu sholat yang masbuk itu membayar duluan, Pak. Kira-kira ada penjaganya yang ngasih isyarat, sudah lewat, cuma sholat duhur nih, dua. Nah, orang itu akhirnya sholat duluan, baru setelah rokaatnya sama ngikutin imam. Camar mata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Mu'adz bin Jabal datang, diberikan isyarat tentang jumlah rokaat
Tapi Mu'adz tidak menggubris. Mu'adz langsung masuk ke barisan orang-orang yang sholat. Kemudian Mu'adz menyesuaikan rakaat yang sedang berjalan. Tuh. Setelah salam, Mu'adz kembali bangun untuk membayar yang ketinggalan tadi. Sebelum Mu'adz itu, Pak, sholat kalau ketinggalan dibayar duluan. Di sini begitu enggak? Dibayar duluan kalau ketinggalan. Belakangan tuh kan. Aneh kalau sekarang bayar dulu. Dulu bayar duluan. Sebelum Mu'adz bin Jabal. Ini bukan Rasul yang mencontohkan. Mu'adz bin Jabal. Kemudian Bapak ngomong, kalau nggak dicontoh oleh Rasul jangan dilakukan. Terus sholatnya bayarnya duluan gitu. Ayo sok, duluan bayar sholatnya. Malah diketawain sekarang ya. Sholat apa itu katanya? Kok sholat ketinggalan kok mas bayar duluan? Kayak kita waktu kecil dulu. Kemudian Mu'adz bangun kembali membayar yang kurang. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, sanna lakum Mu'adun. Sanna, itulah contoh yang baik cara sholat yang telah dipraktekkan oleh Mu'adz untuk kalian. Tuh, sampai sekarang dipakai nggak itu? Dipakai. Itu dari Mu'adz bin Jabal, Pak. Praktek cara sholat orang ketinggalan dibayar belakangan. Bayar yang kurang, berapa kurang rakaatnya naik lagi. Batasannya sempurnanya sholat. Kalau mau ruku masih belum sempurna nih rukunya, masih dapat 1. Tapi kalau sudah klek sempurna, kita baru ngikut. Kemudian dia bangun masih begini aja, masih ruku, kita masih dapat 1 rakaat, langsung ikut ruku. Iya. Sebelum bangun i'tidal sempurna. Sebelum sempurna itu contoh Sami Allahu liman hamidah. Udah nih. Kita baru begini, enggak, itu enggak perlu. Kecuali masih begini, kita masih dapat. Pokoknya belum sempurna lah i'tidalnya. Ya, masih dapat 1. Enggak baca apa-apa, langsung ngejar aja, iya. Kalau sudah sempurna, sambil tek, Robbana lah, udah. Kita kurang 1. Kalau masih i'tidal belum sempurna, kita masih dapat. Tuh. Nggak baca apa-apa, baca subhanallah pun nggak sempet. Atau sekali baca subhanallah, subhanallah biham. Itu yang sholat seperti itu dipraktekkan oleh Mu'adz bin Jabal dari Abdurrahman bin Lail. Ini zaman Rasulnya masih ada. Kata Rasul, sana, itulah contoh lakum untuk kalian semua cara sholat yang telah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Sana lakum Mu'adzun, kata Rasul. Contoh yang telah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal untuk kalian. Seperti itu sholat yang benar. Satu, ini zaman Rasul. Dan Mu'adz termasuk para sahabat. Maka kata Rasul, alaikum bin nawajid was sunnatu khulafir rasyidin. Sunnah khulafur rasyidin, para sahabat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu orang yang jumpa dengan Rasul, beriman apa yang dibawa oleh Rasul, dan bertemu sezaman dengan Rasul hidupnya. Sezaman berjumpa nggak beriman bukan sahabat. Seperti paman Rasul, Abu Jahal, Abu Lahab, ngelihat tiap hari itu, Pak.
hidup sezaman, tapi kadang nggak beriman, bukan sahabat. Ada juga hidup sezaman dengan Rasul, beriman pada Rasul, nggak ketemu dengan Rasul. Seperti pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, orang Yaman, didoakan oleh Rasul, namanya disebut oleh Rasul. Ya Umar, mintalah doa pada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarn. Dia bukan sahabat karena nggak pernah jumpa dengan Rasul, tapi hidup sezaman dengan Rasul, beriman, tapi nggak jumpa, juga bukan sahabat, nggak pernah lihat, sibuk ngurusin ibunya tuh Uwais Al-Qarn. Kata Rasulullah SAW, sanna lakum Mu'adz. Itu contoh yang telah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Cara sholatnya seperti itu. Kalau ketinggalan, di sini begitu Pak ya? Sama tempat saya juga. Di kampung sama. Dari kecil saya juga begitu. Kecuali saya kecil dulu, belum ngaji. Kalau sholat dibayar duluan kalau kurang. Jamar mata Allah Subhanahu wa taala, termasuk seorang Habasyian, yaitu Bilal bin Rabah, yang tidak pernah tinggal memanggil orang. Ini orang yang paling banyak pahalanya di sini, tukang azan nih Pak. Kalau zaman dulu Bilal bin Rabah itu paling banyak pahalanya itu. Tiap hari manggil orang sholat. Banyak banget itu. Kalang ustadznya yang ngaji berapa orang? Muadzin kalau manggil berapa orang yang sholat? Wawis sabnya sampai belakang. Ayo kita sholat. Pada bener pada sholat Pak. Yang diajak sholat mau pada sholat. Orang yang ngajak dapat pahala tanpa mengurangi orang itu. Bapak setor semua pahalanya ini kita pada yang manggil. Maka panggilan azan disebut kalimat yang sempurna, kalimatut tammah. Panggilan azan itu kalimat yang sempurna, paling banyak pahalanya. Dan Bilal itu enggak pernah ninggal azan. Berarti setiap hari Bilal selalu melihat imam takbir, selalu melihat imam takbiratul ihram. Ya Allah, udah gitu kata Rasulullah SAW, sami'tu tuffa na'laika fil jannah. Aku mendengar ya Bilal, tuffa, bunyi srek-srek, na'laika, dua sendalmu, fil jannah, di dalam surga. Rasul mendengar bunyi terompah Bilal di dalam surga, orangnya masih hidup. Subhan. Padahal orangnya Habasyian, abdan Habasyian Bilal itu, budak yang hitam legam. Ini sebenarnya Bilal jadi presiden di kita nih Pak, wajib dihormati, nggak boleh dibilang keling, presiden areng, ntar kita mah begitu. Presiden krempeng dikatain krempeng, presidennya sabar kitain pelangah pelongo, itu kan kita begitu. Terus seandainya Bilal jadi presiden areng, ntar nggak boleh. Abdan Habasyian sekalipun, Bilal itu memang budak yang hitam legam. Aku mendengar tufan alaika fil jannah, terompahmu bunyi di dalam surga, sampai Rasul menanyakan, amalan apa yang kau lakukan? Ini sering saya sampaikan ini, yaitu aku tidak pernah berhadas kecuali terus berwudu. Itu Bilal. Ini Rasul bertanya. Kalau bertanya berarti Rasul tidak melakukan. Apa Rasul yang azan itu? Yang Rasul azan? Yang enggak, Bilal yang azan. Setiap saat, setiap batal Bilal berwudu. Maka kehebatan wudu itu, setiap bulir air wudu yang jatuh bisa menghapus dosa. Bilal berapa kali? Gila, cuma wudunya berapa kali kita?
5 kali. Bilal berkali-kali. Kalau kentutnya sehari 10 kali, dari kentutnya udah 10 kali. Kalau kentut mulu makan singkong wudu terus, Bilal mah wudu terus tuh Pak. Pet lagi kamar mandi lagi. Baru duduk pet kamar mandi lagi. Coba. Berbulir ribuan jutaan buliran bekas air wudu jatuh. Itu adalah merupakan rontoknya dosa seseorang ketika orang berwudu. Maka kata Rasul, ala adzulluka ala ma yamkhullahul khataya. Ala adzulluka, maukah aku tunjukkan kepadamu ma suatu amalan yamkhullahul khataya, yang amalan itu bisa menghapus dosamu. Kalau sahabat tentu ya Rasul apa? Kata Rasul, isbaghul wudu, wudu yang benar, yang sempurna. Sebab baru wudunya saja sudah menghapus dosa. Nah, Bilal setiap ini. Ya minimal orang berwudu itu ngurangi maksiat Pak, yang jelas. Orang berwudu. Gak percaya silakan tanya sama orang lagi dugem. Mas, sampai lagi dugem? Iya, asik bener. Iya, punya wudu. Punya wudu sampean Mas? Coba tanya Pak, punya wudu nggak kira-kira? Yang lagi nyawer, Bapak semangat bener nyawer Pak, nggak malu sama cucu. Punya wudu nggak Pak? Punya wudu. Tuh. Kalau dia punya wudu pasti malu. Kalau punya wudu nggak akan melakukan. Atau orang lagi ngutil motor, Mas ngapain ke motor orang dicongkel-congkel? Udah punya wudu belum? Pasti dia nggak punya wudu, yakin gitu. Kalau ia punya wudu viral itu, maling nyolong motor punya air wudu, udah nggak punya wudu. Betapa hebat Bilal bin Rabah. Maka ini amalan para sahabat. Contoh Bilal bin Rabah, silakan kita lakukan. Minimal kalau kita kamar mandi lagi buang air kecil, sekalian basahnya wudu lah walaupun gak sholat. Minimal itu pelajaran yang kita dapat petik. Enggak lah sekonyong-konyong kita langsung kamar mandi, enggak ngapa-ngapain, hanya wudu doang, sholat juga enggak. Minimal ke kamar mandi ketika kita buang hajat, walaupun gak sholat sekalian basah mukanya, kan gitu, minimal itu. Atau habis kalau kita anak nyebokin, sekalian kita wudu, sekalian basahnya, atau nyebokin cucu kan gitu, daripada keluar tangan kaki basah, sekalian muka kita basah walaupun kita nggak mau sholat, belum waktunya sholat, semata-mata mengikuti jejak Bilal bin Rabah yang sendalnya di dalam surga, orangnya masih hidup. Jamar mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena taatnya, karena patuhnya, karena selalu ngeladenin Rasulullah SAW dalam keseharian, ngambilin bejana dari kulit air untuk wudu Rasul, selalu mendapat cipratan air wudu Rasul. Ibnu Abbas kadang menemani Rasul tidur, itu Ibnu Abbas. Naik kuda bareng. Dalam satu riwayat Ibnu Abbas yang mulia, ketika Rasulullah sholat malam, Ibnu Abbas ikut di belakangnya tuh. Tatkala salat malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarik tangan Ibnu Abbas untuk posisi sebelah kanan sejajar dengan Rasul. Salat malam Ibnu Abbas ngikut di belakang, Rasul narik tuh, krek sejajar. Ketika sudah sejajar, ditarik tangan Ibnu Abbas oleh Rasulullah SAW ke sebelah kanan, maka sholat kalau berdua sebelah kanan, yang makmumnya, jangan makmum sebelah kiri. Ini contoh Ibnu Abbas, sebelah kanan ditarik sama Rasul sampai sejajar.
dengan kaki Rasul tuh. Ketika sudah ke depan Rasul sholat, sama Ibnu Abbas juga sholat, Ibnu Abbas mundur sejengkal, mundur lagi Pak. Tuh. Setelah salam Rasulullah SAW menanyakan, kenapa engkau mundur? Kata Ibnu Abbas, aku tidak patut, tidak pantas sholat sejajar dengan orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu. Mundur. Maka saya kalau sholat berdua, saya nggak sejajar dengan imam. Ada si A mau sholat, saya ngikuti belakang, berdua doang, saya agak mundur sedikit. Iya, tapi ketika Ibnu Abbas ngomong begitu, Rasul mengatakan Allahumma fiqhu fiddin, kata Rasul tuh. Rasul senang mendoakan semoga engkau dipahamkan tentang agama tuh. Rasul senang. Kalau senang menunjukkan oh iya berakhlak dia. Maka Rasul katakan semoga Allah menjadikan kau orang yang paham dengan agama tuh. Rasul nggak marah kok. Kamu sih mundur nggak ikut nurut aku, enggak. Malah Rasul senang mendoakan Allahumma fiqhu fiddin. Ya Allah, semoga engkau memberikan kepahaman kepada Ibnu Abbas. Mundur sedikit, jangan sejajar. Camar mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib yang julukannya karramallahu wajhah, wajahnya dimuliakan, nggak pernah lihat sendiri Ali Pak. Coba hebat nggak tuh? Kalau kita kan tiap hari ya, iya. Takut nyangkol gitu, nyangkut di kamar mandi, dilihat mulu. Ali nggak pernah ngelihat, apalagi punya tetangga. Punya orang lain, punya sendiri, nggak pernah lihat, dimuliakan wajahnya. Karramallahu wajh, nggak pernah ngeliat kemaluan sendiri. Malah ada ustadz mau jalan dari mana, Jawa Timur sampai Ustadz Fahmi ya. Ngawur. Orang pada ngeliat dong. Walaupun bercanda tapi nggak boleh. Camar mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib menyaksikan ada 3 sahabat, Abu Bakar Siddiq yang julukannya, yang nama aslinya Abu Kuhafah, Umar bin Khattab yang julukannya Amrul Faruq, ada namanya sahabat namanya Ammar, bukan Amr, itu Ammar, mimnya bertasdid. Umar bukan. Ada 3 sahabat itu disampaikan riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar Siddiq ketika zikir, ketika membaca Quran itu pelan Pak, nyaris gak kedengeran. Tuh Abu Bakar Siddiq memang orangnya lembut, dialogis, musyawarah apa-apa. Kalau ada keputusan masalah dia lebih dialogis. Itu Abu Bakar, nggak temperamental. Sementara Umar bin Khattab kalau baca Quran, kalau zikir kenceng, la ilaha illallah, kira-kira begitu, bismillahirrahmanirrahim. Nah Umar itu dikit-dikit gini, nggak segolok, kira-kira begitu, temperamental. Itu Umar bin Khattab, julukannya Amrul Faruq, tegas menegakkan kebenaran. Setan takut sama Umar, apalagi orang kafir. Sementara Ammar itu kalau membaca Quran selalu talfik. Talfik itu nggak ngerunut halamannya, nggak dari Al-Baqarah kan gitu, Al-Imran, An-Nisa terus gitu,
Enggak, dia lompat-lompat, palpik. Itu kebiasaan Ammar itu kalau baca Quran. Lompat-lompat, enggak runut. Ketiga-tiganya dilaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Kenapa ya Umar? Engkau seperti itu kalau membaca keras." Kata Umar, biar ngusir setan, ngusir kantuk. Biar nggak ngusir setan dan ngusir maksud kantuk ini, biar nggak ngantuk. Kalau Umar, kalau bahasa sekarang mungkin biar syiar ya di masjid, biar syiar sehingga keras dan mengajarkan kepada yang lain. Anak kita itu kalau nggak diajarin zikir kedengeran, lama-lama nggak bisa zikir, Pak, nggak bisa. Bukan itu saja, nanti lama-lama dianggap zikir yang kedengaran itu dianggap tidak boleh nanti. Coba aja deh, selama hidup anak itu nggak pernah orang habis sholat zikir sampai gede, nanti bisa menganggap kalau sholat zikir setelah sholat yang diangkat suaranya itu termasuk tidak boleh nantinya. Tuh. Paling Umar bin Khattab kalau zikir apa kenceng, ngusir setan, ngajarin yang lain, termasuk dalam mazhab Syafi'i mengajarkan kepada yang lain. Inna raf'at saut bi dzikri hina yang sarfin nas minal maktubah kana ala hadin nabi. Kata Ibnu Abbas juga, inna raf'at saut, sesungguhnya mengangkat suara, bi dzikri, untuk berzikir, hina yang surfun nas minal maktubah, ketika orang selesai sholat wajib, kana ala ahdin nabi, itu dicontoh oleh Nabi. Kata Ibnu Abbas, raf'as saut, ngangkat suara, bukan bengok-bengok. Astagfirullahaladzim, itu namanya raf'as saut. Enggak astagfirullahaladzim, enggak. Beda ngangkat suara dengan bengok, teriak-teriak. Di hadisnya ngangkat suara. Kemudian ketika Abu Bakar Siddiq ditanya, kenapa engkau pelan? Kata beliau, Allah tidak tuli. Kenapa harus kenceng-kenceng? Allah enggak tuli. Hebatnya tuh Pak jawabannya, Pak. Yang enggak kedengaran ngomong Allah tidak tuli. Tapi kalau kita itu enggak kedengaran, Wahabi begitu ya. Kalau enggak ada suaranya. Kalau kedengaran itu bid'ah, dolalah, begitu. Padahal zaman sahabat itu begitu, yang kedengeran ngajarin yang lain, biar nggak kantuk, biar syiar. Yang pelan Allah tidak tuli. Ammar ditanya, kenapa kau lompat-lompat? Kan yang aku baca Quran ya Rasul. Walaupun lompat-lompat yang dibaca Quran, kecuali habis Quran koran, habis koran Quran gitu lah, baru ini kan Quran. Jabar mata Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakulluhu thayyibatun. Tuh, semua itu baik. Yang lompat-lompat asal baca Quran, ntar surat ini, ntar surat itu, ya nggak masalah. Yang mau dinaikin suaranya, kalau zikir baca Quran ya monggo, buat ngusir setan, nggak ngantuk, ngajarin yang buat syiar. Yang mau pelan-pelan monggo, Allah tidak. Hebat tuh. Di kita aja yang kadang itu bid'ah, itu suara zikir bareng-bareng. Kalau suara zikirnya bareng-bareng bid'ah, masuk neraka. Masa orang zikir masuk neraka? Aneh. La ilaha illallah masih neraka. Masa logikanya gimana gitu loh? Yang diem Allah nggak tuli, kan indah tuh Pak. Yang kafir 70 tahun baca syahadat sekali masuk surga. Yang zikir setiap hari timbang ngomong selamat Natal kemudian syahadat lagi, kok jadi kafir gitu loh.
Ya kalau keluar karena ngucapin itu ya syahadat lagi boleh. Masuk Islam lagi kan? Tuh. Kok dibikin sulit. Agama itu mudah. Ya kalau habis nggak enak nih sama teman ngucapin selamat Natal, dianggap kafir, ya udah cepet syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha, itu kan beres itu, Pak. Oh, yang ibadah, yang kafir 70 tahun bersyahadat aja hilang itu dosanya yang 70 tahun karena syahadat sekali. Masa yang zikir tiap malam gara-gara ngomong itu kemudian kejam bener Allah. Bukan Allah yang kejam, pemahaman kita yang kejam. Lu indah itu para sahabat. Ada beduk nih masuk neraka nih, ada beduk nih. Padahal zaman dulu kan orang beli jam mahal, Pak. Jam itu nggak ada pakai bahat, jam semua pakai elektrik gandul. Bukan elektrik, apa itu? Itu Swiss, harus dari sono, harus 10 ton harganya. Zaman dulu 10 ton padi. Berapa juta sekarang? Ya nggak kuat lah orang beli jam, kecuali masjid yang patungan banyak orang. Sehingga orang itu kalau zuhur asar yang dengerin ini, duk 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 duk, oh zuhur kan gitu. Ya, udah itu rumahnya juga rumah getek ya. Tuh. Ya nggak apa-apa. Baik, nanti kita teruskan. Cukup, ada yang di teman? Nanti kita teruskan tentang sunnah, contoh dari para sahabat. Baru 4 Pak ya. Banyak banget itu. Sunnah-sunnah dari para sahabat, para tabi'in yang Rasul tidak lakukan. Semua bermanfaat. Yang benar Allah salah dari pribadi saya. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.